Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arif Channel, channel yang membahas tentang matematika karena matematika itu asyik. Ya, baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum di bidang numerasi. Karena AKM kan ada dua, numerasi dan literasi. Nah, ini di numerasi ini erat kaitannya dengan matematika. Nah, di bagian kedua ini masih sama bentuknya, yaitu tentang menentukan pernyataan yang benar dan menentukan pernyataan yang salah. Baik, nah langsung saja. Di sini ada pernyataan 4 pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, rating terendah yang diberikan oleh pembeli adalah 3. Median data dari rating yang diberikan oleh pembeli adalah 4. Jangkauan data dari rating adalah 2. Modus dari data rating adalah sama dengan median. Oke. Di sini ya, di sini literasinya adalah di sini ya. Rating itu adalah skor berupa bintang yang diberikan pembeli kepada penjual berdasarkan kualitas barang dan pelayanan. Berarti ratingnya itu menggunakan bintang. Semakin banyak bintang yang diberikan oleh pembeli, berarti ratingnya semakin bagus. Tapi kalau bintangnya semakin sedikit yang diberikan, berarti ratingnya kurang bagus. Contoh misalnya rating 1 itu berarti bintangnya 1, kalau rating 5 itu bintangnya 5, berarti kalau 1 itu kurang bagus, tapi kalau semakin tinggi bintangnya 2, 3, 4, 5 berarti dia kualitasnya semakin bagus. Nah, di sini sudah disajikan ya. Ini sudah ada. Kita lihat di sini ada nomor ID ya, nomor ID ini nomor ID-nya pembeli 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Ada sampai 10. Ini ratingnya dia memberikan rating 5. Ini memberikan rating 5, ini memberikan 5, ini memberikan 4, ini 4. Ini memberikan rating 5, ini 5, ini 3, ini 3, ini 5. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pernyataan. Nah, untuk mencari pernyataan yang benar atau salah, di sini sudah ada benar. Apakah benar rating terendah yang diberikan oleh pembeli itu adalah 3? Benar atau tidak? Kita lihat di sini. Di sini rating tertingginya adalah 5. Berarti di sini rating terendahnya adalah 3. Oh, berarti dia pernyataannya adalah benar. Nah, ini berarti kalau seperti ini dia masuknya di statistika. Nah, ya, di statistika. Di statistika kan ada nilai tertinggi, ada nilai terendah begitu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah median data dari rating yang diberikan oleh pembeli adalah 4. Oke. Median itu adalah titik nilai tengah ya. Median itu nilai tengah. Baik, kita akan mencari median. Ingat median itu kan nilai tengah dari sebuah data. Di sini ada data 554, 555, 44, 555, 335. Nah, ini ada data 10. Berarti kalau mencari median, ingat dia harus diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang terkecil. Nah, diurutkan dari yang terkecil yaitu berarti terkecilnya 3, 3-nya ada 2, berarti 3, 3. 4-nya ada 2, 4, 4. 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kita lihat semuanya harus berjumlah ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah ada 10. Kemudian kita bagaimana? Kalau 10 mencari median berarti nilai tengahnya. Berarti kalau nilai tengah berarti kan kita dibagi 2. 10 bagi 2 ada 5. Oke, ada 5 berarti kita hitung 5 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ke sini. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti nilai tengah di mana? Di sini. Oke, berarti mediannya sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, di sini pernyataannya median data dari rating yang diberikan oleh pembeli adalah 4. Apakah benar? Di sini kita hitung hasilnya adalah 5. Maka pernyataannya adalah salah. Gitu. Baik, selanjutnya di pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga di sini ada jangkauan data dari rating adalah 2. Oke, jangkauan. Jangkauan itu rumusnya jangkauan itu adalah nilai maksimal ya, atau data maksimal dikurangi data minimal, atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Oke, data tertinggi di sini berapa? 5. Data terendahnya 3. Berarti jangkauannya adalah 2.
Nah, kita lihat di sini jangkauan dari data rating adalah 2. Benar? Di sini kita hitung ketemu 2, berarti jawabannya benar pernyataan tersebut. Baik. Nah, selanjutnya modus dari data rating adalah sama dengan median. Oke, modusnya itu sama dengan median atau tidak? Ya, kita cari modus ya, modus dari data. Modus itu berarti kita mencari nilai terbanyak ya, mencari nilai terbanyak. Nah, nilai terbanyak atau data yang sering muncul, kalau bahasa dulu saya ketika masih menjadi siswa itu modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini modusnya kita lihat, modusnya itu 3-nya ada 2, ya kan, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 6. Nah, berarti modusnya adalah 5. Pernyataan di sini menunjukkan modus dari data rating adalah sama dengan median. Berarti modus sama dengan median. Oke, apakah betul modusnya 5? Ya, mediannya 5. Berarti sama. Berarti pernyataannya adalah benar. Begitu. Nah, lanjut lagi. Lanjut di soal selanjutnya. Oke. Lanjut di soal yang ini. Ya, soal yang ini masih tentang rating toko online yang tadi ya, masih tentang rating toko online yang tadi. Di sini berapa rata-rata dari rating yang diberikan oleh pembeli pada data tersebut? Oke, mencari rata-rata. Tadi kita punya rating yaitu ratingnya adalah 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, kita disuruh mencari rata-rata. Baik, saya yakin kalian sudah tahu caranya mencari rata-rata. Yang penting di sini adalah ketika kita mau mencari rata, jangan sampai keliru untuk menghitung. Ya, rata-ratanya, rata-rata sama dengan sigma X ya, sigma X atau apa namanya, jumlah data ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, sama dengan di sini. Oke, di sini kita lihat banyak jumlah data berarti di sini 3 tambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5, 1 2 3 4 5 6. Oke, dibagi banyaknya data. Banyak data di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Baik, kita jumlahkan di sini. 3 tambah 3 tambah 4 3 6 10 14. 14 5-nya ada 6 berarti 30 30 tambah 30 ditambah 14 berarti 30 ditambah 14 berarti 44. 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Nah, 4,4. Nah, di sini dia di dalam sistem menjawab 4,2. Kalau dia menjawab 2 berarti benar atau salah? Salah. Maka yang benar adalah 4,4. Maka jawabannya ini. Nah, kemudian selanjutnya masih tentang toko online yang tadi ya, masih tentang toko online yang tadi. Di sini kita lihat ini ya. Ali melihat juga penjual dengan rating yang hampir sama baiknya sehingga untuk bisa membeli dengan melihat rating secara keseluruhan. Oke, kita lihat ratingnya lagi. Berikut ini toko B, kalian tadi toko A, ini toko B. Ratingnya adalah 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5. Baik. Kemudian pilih pernyataan yang sesuai dengan data di atas. Oke. Kita cari sama seperti tadi masih dengan statistika ya. Baik. Jangkauan dari data toko A. Nah, ini ya masih sama seperti tadi jangkauan. Nilai tertingginya 5, nilai terendahnya 4. Berarti 5 kurangi 4 ya toh? Karena nilai jangkauannya kan data tertinggi dikurangi data terendah. Berarti jangkauannya adalah 1.
jangkauan dari toko A lebih besar dari jangkauan dari toko B. Oke, jangkauan toko A-nya tadi adalah 2, ya. Jangkauan toko A itu sama dengan 2, sedangkan jangkauan dari toko B adalah 1. Berarti lebih besarnya mana? Lebih besar toko A. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Jangkauan data toko A lebih besar dari jangkauan data toko B. Benar. Modus dari rating pada toko B adalah 5. Berarti kita cari modusnya. Di sini datanya adalah 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5-nya ada 6 sama dengan 6, 4-nya berarti ada 4. Berarti modusnya adalah 5. Benar atau salah? Benar, ya kan? Kemudian median data rating pada toko B sama dengan median data rating pada toko A. Apakah benar mediannya ini adalah 5? Toko A tadi mediannya, ya, median toko A adalah 5. Apakah benar? Apakah sama? Kita lihat di sini. Kita urutkan 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3. Ya. Kita berarti 10. 1, 2, 3, 4, 5. Coret. 1, 2, 3, 4, 5. Coret. Oke, berarti mediannya berada di sini. 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oh, berarti sama. Median toko A dan median toko B adalah sama 5, ya kan? Jadi dia sesuai. Yang terakhir, yang terakhir. Ini kok di sini jawabannya tidak sesuai. Kita buktikan kenapa kok dia tidak sesuai. Jika pembeli memutuskan membeli, jika rata-rata rating dari toko merupakan rating yang paling tinggi dibanding toko lain, maka pembeli akan memilih toko A. Nah, ini soalnya jika pembeli memutuskan akan membeli, jika rata-rata rating dari toko merupakan rating yang paling tinggi dibanding toko lain, maka pembeli akan memilih toko A. Nah, rata-rata ratingnya kita lihat di sini. Rating toko B rata-ratanya berapa? Nah, itu rata-ratanya tadi adalah banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Oke, dibagi 10 sama dengan 4 kali 4 16, 5 kali 6 30 tambah 16 berarti 46 dibagi 10 sama dengan 4,6. Oke. Berarti ratingnya lebih tinggi daripada toko A. Toko B itu ratingnya lebih tinggi daripada toko A karena rating toko A tadi rata-rata ratingnya adalah yang toko A itu kan 4,4, sedangkan di toko B 4,6. Nah, pernyataan ini adalah apabila, ya, paling tinggi dari toko lain, maka pembeli akan memilih toko A. Rata-rata rating dari toko merupakan rating yang paling tinggi dibanding toko lain, maka pembeli akan memilih toko A. Maka pernyataan ini salah. Baik. Nah, sekian dulu dari pembahas soal AKM. Ternyata di soal yang literasi nomor 2-nya itu tentang statistika begitu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.